saat ini kita ada di Mesavilla Resort and Spa, di mana di sini kita akan ngobrol dengan Bapak Agus. Bapak Agus, beliaunya ini adalah pemegang komando tentang adanya Rail to Trail 16 kilo. Seperti apa nanti kegiatannya, di mana acara tersebut memadukan dua kategori, yaitu sebagai histori dan juga kebugaran. Kita tanya-tanya Bapak Agus. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang. Konsep yang Anda usul itu seperti apa Pak? Rail to Trail 16 kilo itu. Jadi event ini sebenarnya kan ide awal event yang sudah sangat dikenal sekarang, namanya Mesavilla 100 Ultra yang sampai ratusan kilo. Nah, Rail to Trail ini sebenarnya ide awalnya adalah sederhana sekali. Jadi di Ambarawa itu ada stasiun yang sekarang menjadi heritage. Eksis sudah 1873 dibangun, kemudian digunakan 1905. Nah, rail itu kan sekarang menjadi heritage dan hanya digunakan saat-saat tertentu. Karena menggunakan lokomotif yang uap itu. Nah, di sana juga dari mulai Jambu sampai Bedona itu ada rel bergerigi yang satu-satunya di Indonesia, dan 3 yang aktif, ya satunya ada di Indonesia. Nah, kita coba memadukan bagaimana lari itu sebagai event olahraga, juga sekaligus karena melewati tempat-tempat yang luar biasa, menjadikan satu wisata. Jadi perpaduan wisata lari dan wisata heritage, dan melintasi perkebunan kopi, pegunungan di Gili Turi, Gili Petung. Itu dasar konsep awalnya, sehingga tercetuslah ide untuk mengkombinasikan menjadi suatu event lari. Pak, event seperti ini kan sudah menjadi event tahunan. Terus apa yang menarik dari para peserta itu Pak di acara ini? Sebenarnya ini event yang boleh dikata sebelum ada yang Mesavilla Ultra. Ini dulu dikenal rute yang sulit, medan yang berat, karena harus berlari di lintasan rel kereta api, kemudian ada harus menyeberang jembatan antik juga yang relatif tinggi. Terus kemudian tantangannya itu ya naik turun plus kombinasi di rel itu sebenarnya sulit untuk ukuran awal-awal diselenggarakan 2011 sampai 2014. Nah, sampai sekarang pun sebenarnya cukup dikenal berat. Kemudian yang unik adalah satu-satunya di Indonesia, tidak ada di tempat lain lomba lari melintasi rel kereta api. Jadi itu suatu ikon sebenarnya, otentik, asli, orisinil, yang hanya ada di Mesavilla Rail to Trail. Pak, ini kan jenengan ambil konsep seperti kayak lari di atas rel kereta api. Apakah hal tersebut juga ingin Anda bangun image bahwasanya rel kereta api itu akan menjadi heritage sendiri untuk terutama di Magelang ini, Pak? Ya sebenarnya ini kan perpaduan banyak ide. Nah, salah satunya kenapa harus lari di rel, karena kita juga mengenalkan Ambarawa sebagai sebuah stasiun yang sangat terkenal, dibangun di zaman Belanda. Terus kemudian dulu sejarahnya itu digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari Ambarawa, kemudian Secang sampai ke Magelang. Nah, di sana juga ada rel gerigi yang sangat unik. Tidak ada rel lain di Indonesia yang masih aktif, ya cuman ada di Ambarawa. Jadi ini edukasi sekaligus pengetahuan bahwa nilai sejarah yang dimiliki di Magelang, di Indonesia, yang
ada dan masih eksis itu layak untuk selalu dikenang, dilihat bahwa budaya zaman dulu dalam perjalanannya sejarah itu nilainya tinggi sekali. Pak Agus, di sini jenengan sebagai race director untuk acara ini. Ini kan masih di masa pandemi. Bagaimana cara mengatasinya, Pak Agus? Jadi memang kalau kita ingat sebenarnya ini pas hampir 1 tahun ulang tahun dari pandemi. Jadi kita terakhir mengadakan Maret 2020. Memang sangat berat. Sebuah event hampir mustahil diadakan di era pandemi karena masih banyak pengetatan di sana sini. Jadi akhirnya kita coba mencari ide supaya kita masih mengikuti protokol kesehatan, memenuhi syarat dari CHSE, dan event ini bisa terselenggara. Makanya kita punya ide, kita bikin sebagai fun running, jadi bukan ide seperti lomba yang umum. Jadi ini sebagai fun running, tidak ada juara, tapi konsep kemasannya itu sama persis seperti lomba, hanya tidak ada juara. Jadi silahkan nanti peserta kalau mau lari sekencang-kencangnya bisa nanti waktunya dicatat sebagai koleksi pribadi maupun nanti kita list. Jadi ini praktis eksklusif untuk sebagai paket wisata dan lari, dan pesertanya pun juga kita batasi maksimal 25 orang setiap tanggal, karena kita selenggarakan dalam rentang 4 minggu yang harusnya bisa diselenggarakan dalam 1 hari untuk memenuhi protokol kesehatan dan syarat CHSE. Kita akhirnya split menjadi 4 kali penyelenggaraan agar semua dalam kondisi aman itu. Kalau untuk pelaksanaan yang untuk etapa pertama kapan itu, Pak? Jadi kita selenggarakan dari mulai tanggal 14 Maret, terus kemudian 1 minggu kemudian tanggal 21 Maret, kemudian 28 Maret, dan terakhir di 4 April. Jadi kita bagi 4 minggu agar kuota juga terpenuhi dan kita batasi, dan sekali lagi memenuhi syarat dari protokol kesehatan dan CHSE. Pak Agus, ini untuk penutup Pak Agus ya. Harapannya seperti apa setelah mengadakan event running trail itu? Hubungannya dengan Mesastila sendiri seperti apa, Pak? Jadi Mesastila ini kan bergerak di sektor wisata ya. Artinya dengan kondisi pandemi mungkin kena yang paling awal, recovery-nya juga yang paling belakangan. Dengan adanya event fun running ini kan kita berharap bahwa kita optimis, olahraga harus tetap dilakukan, olahraga harus tetap diselenggarakan walaupun dalam pembatasan atau memenuhi protokol kesehatan. Nah, kita coba masuk supaya tetap bisa aktivitas wisata jalan, olahraga jalan, terus kemudian aktivitas berolahraga juga tetap jalan, walaupun dalam kondisi masih pandemi ini. Ya, harapannya tentunya pandemi cepat usai, cepat selesai, terus kemudian kita kembali ke kondisi normal, kondisi yang kita harapkan bersama, bahwa aktivitas olahraga itu bebas diselenggarakan, bersosialisasi bisa di mana saja tanpa ada batasan-batasan, sehingga kehidupan ini bisa pulih kembali seperti adanya tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi, dunia pariwisata memang sangat merasa terpukul. Beda apa yang dilakukan oleh Mesastila. Dia berupaya menggeliatkan perekonomian, terutama di bidang pariwisata,
dengan mengadakan rail to trail 16 kilo. Andi DP, juru kamera Agung Yara, Mesasila, Kabupaten Magelang, Magelang News mengabarkan.